Dahulu kala, ada seorang penyihir yang tidur di hutan berduri selama 1000 tahun. Suatu hari, ia ditemukan oleh seorang pangeran tampan berambut emas. Dia masih sangat muda dan penyihir itu merawatnya. Namun saat dia berusia 15 tahun, ia meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Penyihir itu kembali tidur dan pangeran menjelajahi hutan selama bertahun-tahun untuk menemukannya. Setelah mendapatkan kekuatan dan kekuasaan besar, ia menebas sulur-sulur berduri dan melawan monster-monster. Tujuannya adalah mencapai kastil kecil tempat penyihir itu tidur. Pangeran belum melihatnya selama 10 tahun penuh. Ketika akhirnya ia menemukannya, ia membakar hutan dan rumahnya hingga rata dengan tanah, lalu melamarnya. Dongeng itu berakhir dengan mereka hidup bahagia selamanya. Sang pahlawan wanita langsung menyadari kisah ini adalah tentang dirinya. Pria di sampingnya sangat mencintainya, sampai-sampai ia siap menghancurkan segalanya. Namanya adalah Riker Cedric von de Leon. Dia adalah Kaisar Elysium dan pangeran yang sama dari dongeng itu. Ariel Ashield Louis Arundel. Sementara itu adalah penyihir yang membesarkannya. Kaisar tidak bisa memutuskan apakah ia akan menghancurkannya atau membuatnya bahagia. Ariel tidak begitu yakin mereka bahkan akan mencapai hidup bahagia selamanya. Cedric sudah memikirkan akhir ceritanya, tapi ia tidak bisa menjamin Ariel akan menyukai perjalanannya. Sang pahlawan wanita memutuskan bahwa perjalanannya juga penting dan memukul wajahnya dengan bantal. Kaisar tidak mengerti mengapa hal itu sangat mengganggunya. Apa yang dia rencanakan sedikit kesabaran, dan dia akan melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ariel terkejut, tidak bisa memahami kapan semuanya mulai berantakan. Dia nyaman di hutan monster miliknya sampai Cedric muncul untuk membangunkannya dan menyeretnya keluar. Anehnya, anak ini sudah menjadi penguasa negeri. Ketika sang pahlawan wanita melangkah ke dunia nyata, dia merasa seolah 1000 tahun telah berlalu. Kaisar langsung membawanya ke istana, tidak memberinya waktu untuk beradaptasi. Dan kedatangan Ariel membuat seluruh tempat kacau balau ketika tersebar kabar bahwa dia berasal dari hutan timur. Orang-orang melabelinya sebagai gadis desa dan mulai berbisik di belakangnya. Sang pahlawan wanita mulai mendengar semua gosip jahat tentang dirinya. Dia baru berada di sana sebentar, masih tidak tahu bagaimana dunia ini berfungsi. Dan pertanyaan-pertanyaannya mungkin membuatnya terlihat semakin bodoh. Ditambah lagi, Ariel tidak bisa membaca aksara modern. Dia pada dasarnya buta huruf. Tidak adil mengingat dia sebenarnya adalah Putri Ashield, penyihir terhebat kerajaan Arendelle. Suatu hari, dia melihat 2 penyihir membawa peninggalan budaya yang dievakuasi dari hutan yang dipenuhi monster. Sang pahlawan wanita langsung menyadari bahwa itu adalah barang-barang dari rumahnya. Para penyihir tidak sengaja membuka salah satu buku dan terkejut saat melihat catatan dalam bahasa kuno. Buku itu terlihat sangat familiar, tapi Ariel tidak bisa mengingatnya. Dia teringat itu adalah buku harian yang dia simpan saat berusia 15 tahun. Para penyihir menyebut manuskrip ini penemuan besar, dan ketika mereka melihat tanda tangan perisai mereka, sangat terkejut. Mereka sangat gembira. Mereka telah menemukan catatan yang dia tulis. Seluruh kekacauan ini dimulai sekitar 15 tahun yang lalu. Seperti setiap kali sebelumnya Ariel tidur nyenyak di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Matanya terbuka perlahan dan dia ada di sana seorang anak berambut emas berdiri tepat di depannya. Untuk sesaat, dia pikir dia sedang melihat malaikat. Namun semua keraguan sirna ketika dia bertanya apakah dia benar-benar hidup. Untuk mengujinya, dia hendak menggorok lehernya. Belati sudah terangkat. Ariel dengan cepat membalas, "Jika kau melakukan itu, tidak ada yang akan bangun." Kaisar masa depan menatapnya dengan berkedip, seolah dia punya pilihan lain. Hutan timur dipenuhi semak duri dan pohon monster, dan waktu di sini bergerak lebih lambat daripada di luar. Perbatasannya sama sekali tidak bisa ditembus,
dan Ariel menghabiskan bertahun-tahun terjebak di tempat sepi ini. Setiap kali segel hutan melemah, dia akan bangun dengan setumpuk pekerjaan. Dia akan memeriksa lingkaran sihir dan portal yang tersegel di hutan. Lalu dia akan bersantai dan belajar sihir. Dia harus membuat kemajuan dengan cepat sebelum efek kebangkitan itu hilang. Tapi kali ini, saat Ariel duduk di mejanya, seseorang mulai menggedor pintunya. Dia pura-pura tidak mendengar, dan Cedric muda tidak sengaja menendang pintu hingga terbuka. Dia tertawa seperti anak kecil senang, karena itu benar-benar berhasil. Anak itu menghancurkan ketenangan hidupnya. Dia mengobrak-abrik rumah penyihir itu dan menjatuhkan beberapa piring. Ariel bingung, anak ini sebenarnya siapa? Sudah lama tidak ada yang bisa masuk hutan ini. Cedric teringat peringatan ibunya, jangan bicara dengan orang asing. Dia kehilangan akal dan menyadari mengancamnya dengan pisau bukanlah cara yang tepat. Dia segera mengklarifikasi bahwa dialah yang membuka matanya. Dia tahu ceritanya. Putri tidur di hutan bangun setelah ciuman pangeran. Tapi bahkan setelah itu, dia tetap tidur. Cedric menduga kutukan itu mungkin tidak akan hilang. Dia kan penyihir. Ariel tertegun. Dia mengusirnya seperti jagoan. Pangeran mengklarifikasi bahwa dia menutup hidung dan mulutnya. Tapi dia tetap pucat saat dicium. Dia berhenti. Ibunya mengajarinya untuk tidak membunuh orang. Awalnya, dia berencana memukulnya dengan batu. Lalu dia teringat nasihat ibunya, jangan memecahkan tengkorak. Jadi, dia mengarahkan belati ke lehernya untuk membangunkannya. Tapi penyihir itu bangun lebih dulu. Dia mengklarifikasi bahwa tusukan di leher bisa membunuh orang. Cedric lari menuju jendela. Dia berharap dia pulang saja. Sebaliknya, anak itu meraih gumpalan energi sihir. Dia merasakan sihir Achilles di mana-mana. Ariel membeku. Ini tidak mungkin. Dia meraih bahunya. Bagaimana kau bisa tahu tentang penyihir itu dan sihirnya? Seharusnya sudah ratusan tahun berlalu. Di dunia luar, dia seharusnya sudah dilupakan. Tapi entah bagaimana, anak itu tahu sihir hutan itu miliknya. Kasus itu membawa mereka ke reruntuhan kuno dan artefak magis. Cedric memperhatikan lingkaran sihir itu masih dialiri sihir Ashield. Setelah itu dia melompat turun dan berlari kencang menuju hutan. Pangeran muda itu bisa merasakan kekuatannya di sini lebih kuat daripada di artefak. Sihir hutan berputar-putar mengelilingi anak itu seolah menyambut seorang penyihir ulung. Tiba-tiba, anak itu menyadari bahwa dia harus pergi. Ariel mengikutinya. Dan tak lama kemudian, Cedric berdiri di tengah lingkaran sihir. Dia memutuskan akan membawa beberapa mainan lain kali. Dia menghentakkan kakinya dan menghilang dalam pilar cahaya yang menyilaukan. Sang pahlawan wanita terkejut melihat apa yang terjadi. Hanya penyihir ulung yang bisa menggunakan lingkaran ini menyadari bahwa dia adalah seorang jenius. Dia hampir memutuskan untuk menjadikannya murid, tapi dia memilih untuk membiarkannya saja. Lagi pula, dia tidak pernah bertahan lama. Dia menyuruh pohon raksasa itu untuk menahan pengunjung tak diundang. Dia berbaring untuk tidur siang hanya untuk terlonjak bangun saat Cedric menghancurkan pintu berkeping-keping. Ariel tidak mengerti bagaimana dia bisa menghancurkannya begitu saja. Ternyata pohon monster itu membantunya. Melihat ranting patah di lantai, Ariel mengira anak itu mencabutnya dari pohon malang. Tapi ternyata dia hampir tersandung saat berlari dan pohon monster itu menangkapnya. Mendengar itu, Ariel kembali tertegun. Hutan biasanya membenci orang luar, tapi ia menyayangi anak ini. Ditambah lagi, Ariel merasakan kekuatan sihir yang sangat besar dalam dirinya. Bagaimanapun juga, dia sekarang menyebut pohon monster itu pengkhianat. Cedric menariknya untuk bermain, tapi penyihir itu dengan cepat mengingatkan mereka bahwa ini bukan taman bermain. Tiba-tiba, Ariel menyadari sesuatu yang aneh dan mengamati anak itu lebih dekat. Bekas luka dan goresan memenuhi leher dan lengannya, seolah-olah seseorang memukuli anak itu terus-menerus. Dia mengenakan pakaian mewah dan terlihat sehat, jadi dia pasti berasal dari keluarga kaya. Dia ingat anak itu menyebutkan lingkaran sihir di tamannya.
jadi dia tinggal di rumah yang cukup besar. Hanya orang-orang yang bisa menyakitinya di sana adalah keluarga orang tua atau pelayan dekat. Ariel memutuskan untuk tidak memikirkannya dan mencari masalah tanpa alasan. Dia melihatnya sebagai anak anjing kecil yang hanya berlari-lari untuk bermain, jadi dia berhenti peduli. Bahkan saat dia melihat luka dan memar baru di tubuhnya Ariel, tidak bisa menahannya. Dia terus melirik ke belakang sesekali. Yang terburuk Cedric menyadarinya setiap kali. Sang pahlawan wanita berpikir dia akan segera melupakan hutan ini dan semuanya akan kembali normal. Tapi suatu hari anak itu muncul dengan begitu banyak memar dan luka mustahil untuk diabaikan. Dia dan ibunya tinggal di istana, di mana semua orang mengabaikan mereka berdua. Dia adalah putra seorang pelayan. Tidak ada yang berani mendekati pangeran yang hidupnya di ujung tanduk. Baru-baru ini, dia berpapasan dengan saudara tirinya, Frederick Brian Van Dillium. Dia tidak bisa memutuskan di mana harus memukul si bodoh Cedric hari ini. Kemudian, saat merawatnya Ariel, tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa memukul anak seperti itu. Kemudian pangeran muda itu menyadari, kudanya telah dibunuh. Brian membuatnya kesal, jadi Cedric memutuskan untuk membunuh saudara tirinya. Sampai dia teringat aturan ibunya jangan membunuh orang. Jadi untuk menyakitinya anak itu memasang jebakan saat Brian menunggang kudanya lagi. Saudara itu jatuh dari kudanya, tersandung tali pada akhirnya. Kuda itu terbunuh karena Brian terluka karenanya. Cedric sangat ingin saudaranya mati, tapi sayangnya hanya hewan malang itu yang akhirnya mati. Sang pahlawan wanita senang dia setidaknya peduli pada seseorang. Brian membuatnya sangat gila sampai anak itu ingin mencungkil matanya, namun entah mengapa ibu mereka bahkan melarangnya. Ariel terkejut tak mengerti apa yang salah dengan anak ini. Dia benar-benar berharap bahwa saat dewasa nanti dia akhirnya bisa mewujudkan semua rencananya. Penyihir itu merasa sedikit lega, karena setidaknya dia mau mendengarkan orang lain. Ibunya sudah bersusah payah membesarkannya, dan satu kesalahan kecil saja bisa mencapnya sebagai penjahat dalam sejarah. Ariel sungguh menghormati wanita itu dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ibu Cedric. Kini mendengar jawaban bahwa ibunya sudah meninggal, sang pahlawan wanita membeku kaget. Permintaan terakhirnya adalah agar putranya tidak pernah membunuh orang, jadi pangeran muda itu harus memenuhinya. Ariel terkesan melihat betapa kerasnya ibunya berusaha memperbaiki kepribadiannya hingga akhir hayatnya. Lagi pula, jika saja dia hidup sedikit lebih lama, anak itu mungkin akan tumbuh menjadi jauh lebih baik. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk bertanya, apa tidak ada yang menghentikan kakaknya berkelahi? Cedric teringat bagaimana Brian muncul dengan kruk menuduhnya membunuh kuda dan mematahkan kakinya sendiri. Anak itu berpikir akan lebih baik untuk memikirkan hal ini matang-matang. Kakaknya hilang kendali dan mengayunkan kruk ke wajahnya, lalu mulai memukulinya tanpa ampun sambil melontarkan hinaan. Para pelayan menyaksikan dari balik pintu. Tak ada yang menghentikan Brian, karena Cedric hanyalah anak haram dari pelayan tak berguna, seorang pangeran hanya sebatas nama. Beberapa menit kemudian, kakaknya berhenti memukulinya dan terengah-engah kelelahan. Dia bersumpah akan membunuhnya jika mereka bertemu lagi. Cedric menyeringai menyeka darah di tangannya dan dengan datar bertanya, "Sudah selesai?" Brian melihat seringai sombong itu dan menerjang untuk mencekik Cedric hingga tewas. Dari sini, Ariel menyadari mereka merundungnya, karena ibunya berasal dari kalangan rendahan. Tidak ada yang peduli, dia dipukuli, atau betapa kesepiannya dia. Setelah dia meninggal, dia ingin tahu, apakah benar-benar tidak ada yang peduli padanya. Cedric ingat para pelayan memberinya pakaian makanan dan kebutuhan dasar. Ditambah lagi dia sangat menyukai permen yang diberikan Ariel padanya. Sekarang dia mengerti mengapa anak-anak betah berlama-lama di hutan dan selalu kembali untuk bermain. Dia hanya bisa tersenyum seperti ini saat dia datang ke sini.
Tiba-tiba, dia merasa lebih baik dan merobek perban di wajahnya. Sang pahlawan wanita terkejut melihat betapa cepatnya obat itu bereaksi. Cedric di sisi lain tidak bisa memahami apakah penyihir itu benar-benar tahu ilmunya. Ariel dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia bukan penyihir, dan tiba-tiba anak itu menjadi penasaran. Siapa sebenarnya dia saat itu? Dia benar-benar bingung dan terpaku di tempat memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan menyembunyikan identitas aslinya. Sang pahlawan wanita memperkenalkan dirinya sebagai Ariel. Cedric juga memperkenalkan dirinya dan dia berpikir anak itu bisa datang bermain kapanpun dia mau. Sejak hari itu, dia akan kembali berlari bermain dengan monster pohon. Lagi pula, dia terus-menerus mendapat luka dan memar baru. Sang pahlawan wanita percaya anak itu akan tumbuh dewasa, kehilangan minat, dan tidak akan pernah kembali. Dia tidak bisa menghentikannya dari terluka, jadi dia memutuskan untuk menyembuhkan luka-lukanya lebih cepat. Ariel ingin dia tidak pernah merasakan sakit, tidak peduli luka apapun yang dia dapatkan. Dia pikir dia bisa menjaganya dalam situasi apapun tanpa menyakiti salah satu dari mereka. Tapi suatu hari, dia muncul berlumuran darah, memegang pisau, berlumuran darah dengan senyum tenang di wajahnya. Banyak pertanyaan melintas di benaknya, tapi keterkejutan membuatnya tak bisa berkata-kata. Yang lebih membuatnya merinding adalah Cedric tidak memiliki luka, dan darah itu jelas bukan miliknya. Anak itu sedang mencari camilan, tapi Ariel tersadar dari lamunannya dan menuntut untuk tahu apa yang telah dia perbuat. Ketika dia mendengar itu, perbuatan Brian, dia berdoa agar dia hanya terkena cipratan darah. Ternyata Brian hanya memamerkan kuda jantan barunya. Dia mendekatinya dan menantangnya. Apa kau akan menghabisi kuda ini juga? Para penjaga kandang bergegas menjelaskan bahwa binatang besar ini belum terlatih. Berkeliaran dengannya adalah jebakan maut. Brian membungkam mereka dengan lambaian tangan dan menggiring kuda yang berotot itu ke arah Cedric. Lalu dia mencambuk. Kuda itu berdiri tegak dalam sekejap. Kuku-kuku besar melayang lurus ke wajah anak itu. Tapi sedetik kemudian, kuda raksasa itu tumbang mati. Darah menyembur dari lehernya seperti air mancur. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana itu bisa terjadi. Cedric menghela napas dengan tenang, itu berbahaya. Dan dia menambahkan, lain kali awasi hewan peliharaanmu lebih baik. Brian melihat pisau di tangannya, mengencingi celananya, dan lari ke ibunya. Setelah mendengar cerita ini, Ariel kebingungan. Pahlawan muda itu tahu dia tidak punya pilihan. Nyawanya dipertaruhkan. Ariel tahu anak lain di posisinya pasti akan panik. Dia pikir kali ini dia sudah melakukan hal yang benar. Jika nyawanya dalam bahaya, menyerang duluan adalah jalan terbaik. Sekarang saatnya mandi. Dia mendudukkannya di bak mandi dan menggosoknya dengan gila-gilaan. Darah menempel di kulitnya, menolak untuk hilang. Lalu dia memakaikannya pakaian bersih yang pernah dipakai Daniel. Ariel tidak mengerti. Apakah tidak ada yang peduli? Dia berkeliaran dengan berlumuran darah. Cedric berpikir pelayannya selalu terlalu sibuk. Oleh karena itu, tidak ada yang muncul. Dia teringat kata-kata ibunya, setelah kematiannya, setiap orang yang mendekat pasti punya motif tersembunyi. Tidak ada yang akan melakukan apapun untuknya tanpa pamrih. Jadi dia harus tetap waspada. Ariel mengerti, dan dia sangat setuju. Dia mungkin sangat khawatir tentang bagaimana dia akan menghadapi dunia yang dingin dan tak berperasaan sendirian. Jadi satu-satunya cara dia bisa mencapai usia dewasa adalah dengan menjadi dingin curiga dan mulai melihat semua orang sebagai ancaman. Tapi kau bahkan tidak bisa membayangkan isolasi yang sedang dia alami. Hidup akan lebih mudah jika kepribadiannya sederhana dan lugas. Tapi Cedric terlahir dengan aura yang bisa membuat orang paling acuh, tak acuh, sekalipun mempertanyakan diri mereka sendiri. Ariel memutuskan untuk mengatakan bahwa dia sangat tampan. Anak itu terkejut karena tidak ada yang pernah memanggilnya selain menakutkan. Ariel tahu seorang anak dengan pisau itu benar-benar menakutkan,
terutama saat dia berlumuran darah dan menyeringai. Lalu dia tiba-tiba berkata, "Ariel, kamu benar-benar istimewa." Tapi bukan penampilannya yang dia maksud. Cedric menyukai cahaya warna-warni yang mengelilinginya. Dari semua orang yang pernah ditemuinya, hanya Ariel yang memiliki aura bercahaya itu. Ariel bingung. Mata ajaib, itu tanda seorang penyihir terlahir. Dia menariknya dan berlari keluar untuk mengujinya. Dia hanya perlu mengingat mantra dan menghubungkan titik merah ke hijau. Begitu dia melakukannya, sebuah pentagram bercahaya muncul di udara. Tiba-tiba, api liar meletus dari tengahnya. Cedric menyadari dia bisa mengendalikan api dan menyeringai membentuk api menjadi berbagai rupa. Ariel tidak percaya dia berhasil menciptakan pentagram tingkat lumayan hanya dengan 2 titik. Api membakar monster pohon itu, dan monster itu mulai melolong sambil menangis. Sang pahlawan wanita segera membentak anak itu untuk menggunakan sihir air. Cedric butuh 2 detik untuk memahaminya, dan tsunami besar membanjiri seluruh area. Ariel basah kuyup dan menyadari dia sedang melihat seorang anak ajaib sejati. Dia memutuskan pertemuan mereka memang sudah ditakdirkan. Setelah itu, sang pahlawan wanita menjadi serakah dan membuat keputusan yang seharusnya tidak ia buat. Di satu sisi, ia tahu akan butuh banyak waktu untuk memperbaiki kepribadian pahlawan muda itu. Tapi ia sangat ingin menjadikannya penyihir yang kuat. Lagi pula bagaimana jika semua itu malah merugikannya? Saat itu, anak laki-laki itu memutuskan untuk mengklarifikasi apa yang sedang ia pikirkan. Ariel menangkupkan tangannya di bahu anak itu dan memutuskan untuk mengajarinya sihir. Cedric benar-benar terkejut. Sang pahlawan wanita kemudian memutuskan bahwa ia akan cukup kuat untuk mengalahkan Brian. Anak laki-laki itu memutuskan jika ia menginginkannya, ia akan mencobanya. Ariel sangat gembira dan memutuskan untuk memberinya buku sihir tingkat lanjut lain kali. Ia membawanya ke perpustakaan dan mulai dengan semangat mengumpulkan manuskrip. Cedric membuka salah satunya dan tidak bisa mempercayai matanya. Apakah itu bahkan huruf? Ternyata ia belum pernah melihat tulisan seperti ini sebelumnya. Ariel terperangah bahwa tuan muda dari perkebunan megah itu bahkan belum diajari membaca. Ia mengetahui bahwa anak itu memiliki guru les sampai ibunya meninggal dunia. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa ini adalah ulah keluarganya lagi. Cara sempurna untuk menyiksa seorang anak adalah dengan mengubahnya menjadi orang bodoh yang tidak berguna. Ia menduga mereka tidak mengajarinya agar ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan sebagai orang dewasa, Ariel bersumpah akan bekerja keras bersamanya dan mengubahnya menjadi penyihir yang brilian apapun yang terjadi. Dia mulai dengan mencari buku-buku dasar untuk mengajarinya alfabet. Ternyata Cedric sudah tahu huruf-huruf modern. Dia selama ini mencoba mengajarinya bahasa kuno. Sementara itu, sang pahlawan wanita mengeluarkan buku sihir bergambar dari simpanannya. Dia tidak mengerti apa yang Daniel pikirkan. Mengumpulkan semua itu di lab mendengar nama itu lagi. Cedric bertanya-tanya siapa yang mereka bicarakan. Dia tidak bisa mempercayainya. Benarkah ada orang lain di hutan ajaib itu? Ariel menghela napas berat. Tidak ada orang lain, jelas tidak. Dia sudah meninggal sejak lama. Cedric mengalihkan pembicaraan. Terkejut dengan banyaknya buku di ruang bawah tanahnya sang pahlawan wanita. Memutuskan setelah mereka menguasai dasar-dasarnya, dia akan membiarkannya menangani sisanya. Hari-hari pertama pelajaran berlalu begitu saja. Anak itu dengan cepat menguasai sebagian besar dasar-dasarnya. Pelatihan bisa dimulai. Cedric tidak mengerti. Jika dia bisa melihat sihir, bukankah menghafal lingkaran-lingkaran itu sudah cukup? Ariel dengan cepat menjelaskan bahwa penglihatan itu hanya membantu di awal. Dengan begitu, dia tidak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Anak itu merasa aneh, dia begitu menyukai sihir, tapi tidak pernah menggunakannya setelah itu. Dia hendak pergi sampai sang pahlawan wanita tiba-tiba menghentikannya. Dia menyerahkan buku lingkaran sihir dasar kepadanya. Dia bilang dia bisa membacanya di waktu luangnya sendiri.
Cedric sangat terkejut dengan hadiah tak terduga itu. Kemudian, dia mencari informasi tentang cara meningkatkan sihir api. Catatan di buku itu ditulis dalam bahasa kuno Arendelle. Ditambah lagi buku itu menyebutkan sihir yang gema-gemanya dimiliki oleh Ariel sendiri. Dia tinggal sendirian di hutan ajaib. Dia berbicara bahasa kuno dan tahu seluk-beluk sihir. Namun dia bisa bergaul dengan baik dengan monster. Pangeran muda itu menganggapnya sangat menarik. Semakin banyak dia belajar, semakin dia tertarik. Suatu malam, dia tertidur dengan buku di tangannya. Dan tidak lama kemudian, seorang pelayan menyelinap masuk ke kamarnya. Cedric terbangun keesokan paginya karena sinar matahari yang menyengat menyilaukan matanya. Tiba-tiba dia menyadari buku itu hilang tanpa jejak. Dia melesat ke lorong berharap bisa menangkap pelayan yang ada di sana malam sebelumnya. Saat berbelok, dia melihat Brian memegang buku yang baru saja diserahkan kepadanya oleh pelayan. Cedric berasumsi orang aneh ini telah mencurinya dari seseorang. Kemudian ia tiba-tiba berpapasan dengan tatapan liar dan marah. Brian teringat akan kematian kudanya. Brian panik ketakutan nasib serupa akan menimpanya. Ia lari terbirit-birit berteriak meminta bantuan ibunya. Pelayan yang merebut buku itu mencoba kabur diam-diam. Namun Cedric membentaknya, matanya terpaku dalam tatapan dingin dan tajam. Tepat saat itu seorang kasatria muncul menanyakan apa gerangan yang terjadi. Anak itu segera menyadari bahwa sesuatu milik keluarga kekaisaran telah dicuri. Ia mendapat kabar bahwa pelakunya akan dipotong gajinya dan dikirim untuk kerja paksa. Kemudian Cedric teringat hukum lama tentang pencuri yang tangannya dipotong. Pelayan itu langsung pucat pasi. Ia ingin pencuri itu segera menerima hukumannya tepat di depannya. Ksatria itu segera mengklarifikasi bahwa itu adalah aturan yang sudah usang. Namun pahlawan muda itu siap melakukannya sendiri. Pelayan itu menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan, dan menyalahkan Pangeran Brian karena memerintahkan pencurian itu. Prajurit itu menyebutnya bodoh dan segera melaksanakan perintah Cedric. Mencuri saja tidak cukup, ia kini menghina anggota keluarga kerajaan. Ksatria itu tertegun karena pangeran muda itu tidak bergeming sedikit pun. Cedric hanya mengangkat bahu. Ia tidak peduli. Para pelayan rumah terkejut oleh ketenangannya yang dingin dan tak tergoyahkan. Seorang anak yang selalu berbeda menghadapi kritik dan penolakan tanpa henti. Baginya emosi adalah bahasa yang asing dan benar, atau salah adalah kekacauan yang tak jelas. Suatu hari, seekor kucing liar menempel pada Cedric, dan dia tidak tahu mengapa kucing itu tidak mau meninggalkannya. Ibunya buru-buru menjelaskan bahwa kucing itu menganggapnya lucu, dan begitulah cara kucing menunjukkan kasih sayang. Lalu Cedric mulai menempel pada ibunya, dan ibunya mengingatkan bahwa hanya kucing yang melakukan itu. Kemudian Cedric berpikir kucing itu aneh, kecil, lembut, dan berbulu. Ibunya menganggap mereka lucu dan menunjukkan cara menggaruk kepala mereka. Anak itu ingat beberapa bunga juga lucu dan memutuskan untuk menggaruknya. Ibunya tidak berpikir itu penting, dan dia tidak mengerti mengapa ada perbedaan. Sementara semua ini terjadi, wanita itu bertanya-tanya, apakah putranya akan baik-baik saja? Kemudian mereka menemukan kucing yang sama tergeletak di genangan darahnya sendiri, menatap tubuh yang hancur. Dia menduga seekor kuda pasti menabraknya. Saat itu, Cedric ingat kucing itu lucu. Kamu harus menggaruknya. Dia mengulurkan tangan ke kepala yang berlumuran darah, tetapi ibunya menarik tangannya kembali. Dia memutuskan untuk menguburkan si kecil dengan layak dan berduka. Kemudian, dia meletakkan sekuntum bunga kecil di kuburan anak kucing itu. Dia mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa dia mulai mengerti. Dia mengajarinya untuk tidak membunuh atau melukai orang. Dan agar dia merahasiakan kekuatannya, sebelum meninggal ibunya, memastikan dia tahu betapa dia mencintainya. Dia sangat ingin suatu hari nanti, dia mengerti semua itu. Jadi ibunya selalu berharap Cedric suatu hari nanti akan menemukan seseorang
yang istimewa untuk menemaninya. Tapi setelah dia meninggal, seluruh dunia menjadi kelabu baginya. Orang-orang segalanya terasa hampa. Dia kembali ke kastil sendirian. Tidak ada yang peduli. Suatu hari, anak itu tersesat ke lingkaran sihir tua yang tersembunyi di sudut taman. Saat menginjaknya, Cedric tiba-tiba merasakan aliran sihir Ashield. Seketika itu juga, kekuatan melonjak dalam tubuhnya, dan lingkaran itu menyala. Anak itu bersama sihirnya tersedot masuk dan terdampar tepat di tengah hutan. Dia berjalan sebentar dan terkejut melihat sebuah rumah. Penasaran, dia masuk ke dalam dan menemukannya di kamar tidur. Lalu dia menyadari sesuatu yang aneh. Hanya dia dan sihir di sekitarnya yang berwarna di dunia kelabu ini. Dalam tidurnya, Ariel tampak memukau bersinar seperti malaikat. Dia bertanya-tanya seperti apa penampilannya saat bergerak. Jadi dia duduk di sana menunggunya bangun. Tapi berjam-jam berlalu dan dia tidak bergerak. Akhirnya dia mengambil batu besar dan melemparkannya ke kepala wanita itu untuk membangunkannya. Tapi kemudian dia teringat kata-kata ibunya, jangan melempar batu ke orang. Jadi dia pulang dan memutuskan untuk menunggu hari lain. Ketika dia kembali keesokan harinya, dia tidak bisa mempercayainya. Apakah dia masih tidur? Tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik aneh. Dia berbalik dan melihat monster pohon itu. Anak itu bingung, apa yang diinginkan monster ini darinya? Ada hutan di timur yang dipenuhi monster tempat waktu berhenti. Legenda mengatakan itu mustahil dicapai. Udara dipenuhi sihir Ashield. Bahkan barang antik kastil pun tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Dia menusuk monster pohon itu dengan tongkat, berharap itu akan bergerak. Dia perlu mencari tahu siapa gadis di rumah itu. Dia tidak mungkin penyihir, sihirnya pasti sudah terlihat jelas. Kemudian Cedric teringat, dia ingat dongeng yang sering dibacakan ibunya. Dalam cerita itu, pangeran membangunkan putri tidur dengan sebuah ciuman. Beberapa menit kemudian, dia berdiri di samping tempat tidurnya, menyeringai penuh tekad. Anak laki-laki itu mendekat dan dengan lembut mencium keningnya. Karena dia seorang pangeran, dia seharusnya langsung bangun. Tapi tidak ada reaksi, jadi dia memutuskan untuk menusuk lehernya sedikit dengan belati, berharap rasa sakit itu akan membuatnya terbangun. Dia berjongkok di atas dadanya dan menekan pisau ke lehernya. Dan tiba-tiba matanya terbuka lebar. Saat itu rasanya seperti kacamata merah jambu dipakaikan ke matanya. Dan dia melihat pupil emas sang pahlawan wanita berputar-putar membuat kepalanya pusing. Sejujurnya, dia sangat terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hari itu, seorang pria muncul yang benar-benar mencuri perhatian pangeran muda itu. Kini Ariel mendengar cerita bahwa pelayannya telah mengkhianatinya kepada Brian dan mencuri buku itu. Sang pahlawan wanita sangat marah mendengar berita itu dan memutuskan seharusnya dia sudah berurusan dengan pria ini sejak lama. Bagaimanapun juga, buku itu adalah edisi langka dan tidak ada yang lain seperti itu. Tapi Cedric tidak akan membiarkannya begitu saja dan bersumpah untuk melindungi hadiah pertamanya dari Ariel. Sang pahlawan wanita mengira pelayan itu adalah satu-satunya yang patut disalahkan. Dan sebagai balasannya mendengar bahwa anak laki-laki itu telah memerintahkan tangannya dipotong. Mengelus kepalanya, Ariel memutuskan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Cedric tertegun oleh reaksinya. Orang lain semua merasa ngeri, tapi Ariel berpikir lebih baik melanjutkannya daripada pengecut dan hanya menahannya. Dia memuji anak itu lagi, lalu memutuskan untuk akhirnya membersihkan darah dari tubuhnya. Cedric masih bingung. Dulu dia sangat takut padanya, tapi ternyata dia hanya berhati-hati. Membersihkan darah bukanlah masalah, tapi baunya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sementara Ariel mencari sabun khusus tekad anak laki-laki itu untuk menguasainya semakin menguat. Dia mencintai hutan ini dengan segenap hatinya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa merebut sang pahlawan wanita. Dia seolah-olah memberikan alasan kepada pangeran untuk mengejarnya saat pangeran sangat bosan. Buku curian itu jatuh ke tangan para penyihir yang sangat terkejut
dengan apa yang mereka temukan di dalamnya. Mereka mengetahui buku itu milik Cedric, jadi mereka menduga dia mungkin tidak sengaja menemukan beberapa reruntuhan. Ansel putra kedua, Viscount Price, pengawal kerajaan dan intelijen operasi khusus, mendengar kabar ini dan tahu ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Jadi, dia langsung menghadap nyonyanya dengan laporan itu. Dia secara pribadi memeriksa buku itu dan memastikan buku itu berasal dari kerajaan sihir yang berusia lebih dari 1000 tahun. Pemiliknya adalah Cedric dan sang pahlawan ingin tahu apa yang harus dilakukan. Wanita di kursi itu menyuruhnya untuk mulai membuntuti pangeran secara diam-diam menggunakan penilaiannya sendiri nanti. Dua penyihir juga memutuskan untuk mengawasi pangeran. Cedric menyadari mereka sejak awal, tetapi merahasiakannya. Ketika para penyihir lengah, dia tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka segera lari secepat mungkin. Pangeran muda itu tidak bisa memahaminya. Apakah mereka benar-benar menyukai buku itu? Ariel sudah memberikan mereka cukup banyak. Bagaimanapun juga, mereka harus lebih berhati-hati saat memasuki hutan. Ketika dia mendekati lingkaran sihir, dia merasa dia sedang diawasi lagi. Tapi ketika dia menoleh ke arah itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah itu, Ansel dengan tenang menyaksikan pangeran muda itu menghilang dalam pilar cahaya karena kecerobohan penyihir. Cedric menjadi lebih berhati-hati sehingga sang pahlawan hampir tertangkap. Ketika pangeran menghilang, dia berjongkok di dekat lingkaran dan merasakan sihir Asheld. Sementara itu, anak laki-laki itu meminta maaf kepada sang pahlawan wanita karena pergi terlalu lama. Dia telah dibuntuti oleh orang-orang aneh. Bagi Ariel baru beberapa hari berlalu dan dia ingat bahwa waktu tidak berjalan di hutan ini. Pahlawan muda itu kesal dengan pengawasan tersebut. Lagi pula, jika mereka hanya membuntutinya diam-diam itu, tidak akan terlalu mencolok. Sang pahlawan wanita juga waspada terhadap detail itu, karena jika mereka mengetahui kebenaran tentang Cedric di hutan ini itu akan menimbulkan masalah. Jadi dia memutuskan untuk mengajarinya cara menghilangkan jejak sihir dan tetap tidak terdeteksi. Anak itu terkejut. Mungkinkah hal ini nyata? Angin bisa menutupi suara. Kekuatan bumi bisa menghapus jejak kaki. Begitu dia mendemonstrasikan lingkaran sihir, Cedric langsung menghafalnya dan berhasil pada percobaan pertama. Dia bersembunyi di balik pohon tepat saat monster pohon itu kehilangan jejaknya. Cedric sangat gembira. Dia berpikir sekarang dia bisa melewati tempat-tempat tanpa jejak. Ariel melemparkan buku kepadanya untuk belajar mandiri. Dia tidak bisa datang ke sini setelah itu. Menghabiskan waktu di hutan bersama pahlawan mudanya menjadi hobi favorit barunya. Suatu malam, musim dingin, mereka menciptakan musik dan menari semalaman. Mereka memenuhi ruangan dengan jeruk keprok dan makan sampai kenyang sekali. Malam itu, mereka hanya duduk santai dan menyaksikan salju turun. Musim semi tiba. Mereka meracik buah beri ajaib dan berpesta memakannya. Tahun-tahun berlalu dalam irama yang liar dan tanpa beban ini. Suatu malam, Ariel melihat monster pohon berkeliaran di dekat lingkaran sihir menunggu Cedric. Dia tahu dia harus mencegahnya terlalu terikat pada pria itu. Dari dunia lain, mereka seharusnya menghabiskan ratusan, mungkin ribuan tahun di sini. Tapi Cedric nyaris tidak pernah tinggal. Tapi anak ini bagaikan ledakan sinar matahari. Itu menerangi hutan yang telah berdiri sendiri selama berabad-abad, dan Ariel terus berharap bisa menghabiskan setiap detik bersamanya. Kemudian Cedric yang berusia 15 tahun menemukan kemeja di lemari dan berdoa agar dia mengizinkannya menyimpannya. Bagi Ariel, waktu berlalu dalam sekejap mata, tapi di dunia nyata waktu terus berjalan normal. Kemeja itu dulu kebesaran baginya, tapi sekarang hampir pas sempurna. Tiba-tiba sang pahlawan menyadari tingginya sudah menyamai dirinya. Memang dia harus berjinjit untuk menyamai, tapi Cedric yakin hanya sedikit waktu lagi, dan dia akan melampaui tingginya. Saat itu sang pahlawan wanita menyadari, jika dia terjebak di hutan,
begitu lama tingginya, seharusnya jauh tertinggal dari teman-temannya. Tapi dia sudah tumbuh, sekarang dia terlihat seusianya. Waktu yang lambat di hutan tidak memengaruhinya. Malam itu, sang pahlawan wanita kembali ke lingkaran sihir. Dia tinggal di sana berjam-jam, mencoba memecahkannya sampai monster pohon muncul. Waktu seharusnya berjalan lambat untuk semua orang di hutan, tapi Cedric kebal. Itu berarti kekuatannya jauh lebih kuat dari Ashhild yang dia gunakan untuk mengunci hutan. Dia terlalu muda untuk menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu hanya masalah waktu. Ketika itu terjadi segel di hutan, akan ditelan oleh sihirnya, dan gerbang ke dunia lain akan terbuka lagi. Saat itu juga, kengerian perang lama itu akan kembali menghantam dunia ini. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi, jadi Ariel mulai memikirkan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, pangeran muda itu terkejut menemukan lingkaran sihirnya telah mati. Dia memaksakan sihirnya, tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Lingkaran itu utuh, jadi masalahnya pasti ada di sisi lain. Cedric mulai membanting tanah dengan liar berteriak, memanggil Ariel, kebingungan total terpancar dari dirinya. Tidak ada sihir, tidak ada kekuatan untuk menutupnya sepenuhnya. Jadi, dia hanya menyegel pintu masuk. Teriakan putus asa sang pahlawan menembus segel. Dan dia mendengar setiap bagiannya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun juga hari ini akan datang cepat atau lambat. Dengan Cedric pergi untuk selamanya, rumah itu terasa sunyi senyap. 1000 tahun berlalu seperti detak jantung. Dia ingin menghapus ingatan itu. Pertama, Ariel mengambil semua buku dari meja. Saat dia merapikan, dia melihat pakaiannya berserakan di lantai. Dia tiba-tiba melihat sehelai rambut dari sang pahlawan di lantai. Mereka memutuskan untuk membersihkan secara menyeluruh, menghapus setiap jejaknya. Dia pikir Cedric bisa melupakan semuanya dengan cepat. Sial, dunia ini punya sejuta hal untuk mengalihkan perhatiannya. Sang pahlawan wanita tiba-tiba merasa dirinya terlelap. Dia tertidur pulas. Dan saat dia tertidur, rumah itu membersihkan dirinya sendiri. Rambut-rambut itu hilang dalam sekejap. Ariel tidak tahu berapa lama dia akan tidur, tapi dia berdoa agar sang pahlawan sudah melupakan semuanya saat itu. Sementara itu, sang pangeran meringkuk di tengah hujan, di lingkaran sihir, membisikkan namanya seperti doa. Beberapa hari kemudian, para pelayan berbisik, Tuan Cedric sudah gila. Sang pahlawan tidak meninggalkan taman, tetap terpaku pada lingkaran sihir itu. Tidak makan, tidak tidur. Cedric memukuli tanah dengan tinjunya, meneriakkan namanya seperti orang gila. Dia terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Orang-orang menjauhinya bahkan sangat ketakutan. Sang pangeran tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk melihat Ariel lagi. Lalu boom, dia menabrak seorang pria jangkung dengan kepala lebih dulu yang langsung bergumam meminta maaf. Ansel berharap tuan muda masih baik-baik saja. Cedric menatapnya tajam dan membentak, "Minggir sekarang." Mata-mata itu mengamati pangeran dengan mata menyipit dan menyadari kondisinya memburuk. Dia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda untuk mendekatinya. Setelah itu, Cedric mulai mencari informasi tentang hutan ajaib dari setiap sumber. Namun tidak ada petunjuk yang ditemukan, dan tanpa lingkaran sihir dia tidak bisa masuk. Kemudian dia melihat tumpukan buku yang diberikan Ariel padanya saat pertemuan terakhir mereka yang saat itu disisihkan. Cedric tidak mengerti mengapa Ariel memberinya begitu banyak sekaligus. Dia bisa saja mengambilnya satu persatu. Dia mengira itu adalah tugas rumah. Dia akan segera sibuk dan ingin menyelesaikannya. Sekarang dia menyadari bahwa Ariel sudah tahu saat itu bahwa dia tidak akan bisa datang menemuinya lagi. Sejak saat itu, dia menetapkan tujuan untuk menemukan jalan masuk ke hutan itu. Setelah malam-malam tanpa tidur dan ratusan buku, tidak ada hasil. Para pelayan berlama-lama di luar pintu, menunggu sampai Cedric tertidur di mejanya sebelum menyelinap masuk untuk membersihkan. Menyelinap masuk dengan berjinjit, mereka mulai mengumpulkan buku-buku yang berserakan dan menyimpannya.
Cedric menarik salah satu pelayan dari lengannya marah karena mereka menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Dengan marah, dia bersumpah akan memotong tangan mereka lain kali dan mengusir para pelayan keluar dari ruang belajar. Mereka tahu jika ruangan itu tidak bersih, kepala pelayan akan marah. Namun ancaman kehilangan tangannya sangat nyata. Hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Cedric memeluk erat buku-buku Ariel di dadanya, satu-satunya peninggalan terakhir dari gadis itu. Sang pahlawan tidak bisa mengerti mengapa gadis itu mengkhianatinya dan pergi. Awalnya dia bertekad untuk melacak dan menghabisinya, tetapi kemudian dia berubah pikiran. Memutuskan untuk menjebak sang pahlawan wanita di ruangan gelap gulita, tidak ada yang bisa masuk kecuali dirinya. Bagaimanapun tujuan utamanya adalah menemukan hutan, tetapi tanpa pengaruh atau uang mencapainya hampir mustahil. Sang pahlawan menuju lingkaran sihir hanya untuk bertemu Ansel di sana. Informan itu menyeringai dan bertanya, "Anda di sini untuk pergi ke hutan timur yang mulia." Dia juga mengatakan bahwa dia telah membuntuti setiap gerakan pangeran. Ansel juga tahu sihir lingkaran itu macet, tetapi dia tetap bertanya, mau ke sisi lain. Cedric bingung. Apakah ini sebenarnya tentang menyelinap ke hutan tanpa lingkaran sihir? Informan itu tahu monster menjaga tempat itu. Jadi dia berpikir, mengapa tidak mengirim pasukan ksatria saja? Sang pahlawan menganggapnya sebagai lelucon seperti, bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Ansel menatapnya lama, lalu tersenyum. Anda harus menjadi kaisar. Setelah pewaris meninggal, kekuasaan terbagi di antara 3 anak yang tersisa. Putra kedua mendapat dukungan penuh dari para ksatria, kesempatan terbaiknya untuk takhta. Pangeran ketiga mendapat dukungan gereja karena ibunya berdarah bangsawan. Brian adalah anak keempat, didukung oleh pengaruh keluarga ibunya dari aristokrasi elit. Jadi ketika Cedric mendengar kata-kata informan itu, dia mendengus. Putra kelima dari pelayan rendahan mengira permainan kekuasaan semacam ini tidak mungkin. Ansel bergegas masuk mengingatkan Yang Mulia, sihir kuno masih ada dan hanya aku yang bisa menggunakannya. Kekaisaran berjalan dengan sains dan teknologi, lalu sihir dan rekayasa. Setidaknya ada pihak berkuasa lain, tapi keluarga kerajaan terang-terangan mengabaikan mereka. Kekuatan tak terkendali persis itu, informan berencana menyerahkannya kepada Cedric. Sebagai imbalannya, dia ingin akses ke hutan timur bersama Yang Mulia sendiri. Di dalam hutan itu, kebenaran yang telah dikejar orang selama berabad-abad. Rahasia perang yang hampir menghancurkan dunia, ditambah kekuatan yang menghentikan perang itu. Mereka ingin turun tangan dan menggali kebenaran yang hilang. Sang pahlawan berkedip bingung. Siapa sih yang kau bicarakan? Ansel menjelaskan dengan cepat. Aku agen lapangan peringkat 2 dari unit khusus pencari kebenaran. Seluruh organisasi ini akan menjadi kekuatan kaisar masa depan, tentu saja selama Cedric setuju untuk bergabung dengan mereka. Ansel bertekad melakukan apapun untuk memastikan Yang Mulia tidak pernah menyesalinya dan akan mendampinginya sampai akhir. Dengan sihir sang pangeran, mereka dengan cepat mendapatkan dukungan dari para penyihir dan insinyur. Seiring waktu mereka mendapatkan kesetiaan para ksatria dan menghancurkan musuh-musuh mereka. 10 tahun setelah memecahkan lingkaran sihir, Cedric menjadi kaisar dan siap menuju ke hutan. Setelah beberapa waktu, Ariel terbangun dari tidurnya dan tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Melangkah keluar dari kamarnya, dia melihat semuanya bersih tanpa noda. Dia lalu memeriksa lingkaran sihir dan melihat segelnya tidak tersentuh, artinya masih tertutup. Berbalik ke pohon monster, dia berharap pohon itu telah melindungi hutan dengan baik saat dia tidur. Semua perasaan telah sirna saat itu, dan semuanya sempurna sekarang. Sebelumnya, ia mendengar teriakan putus asa sang pahlawan dari lingkaran, tapi sekarang sunyi. Ariel berharap ia telah melarikan diri dari keluarganya dan menemukan kekuatannya. Bagaimanapun juga, ia senang keadaan telah kembali ke ketenangan damai yang mereka mulai.
Tiba-tiba sang pahlawan wanita menyadari bayangan aneh di bawahnya. Mendongak ke langit, ia terkejut melihat puluhan meteorit meluncur ke tanah. Beberapa detik kemudian, Ariel terlempar oleh gelombang kejut dan hutan terbakar. Di kejauhan, ia melihat siluet seorang penyihir berjalan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sang pahlawan wanita bingung tidak tahu siapa dia atau apa yang dia inginkan. Ia tidak tahu motifnya dan memutuskan untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Saat itu juga penyerang memanggil badai. Sebuah sambaran petir besar menghantam tanah di samping Ariel. Sang pahlawan wanita jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Saat ia perlahan sadar, yang bisa ia pikirkan hanyalah keluar dari sana. Penyihir itu mendekat tersenyum dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ariel tidak mengenalinya dan tidak tahu mengapa ia menyerang hutan. Tapi pria dengan sikap percaya diri dan sombong seperti itu, ia mungkin berpikir bisa memerintah siapa saja. Sang pahlawan wanita tetap waspada, tidak tahu apa rencananya kan. Lalu Cedric tiba-tiba memberinya tawaran. Ariel tertegun, pria ini telah menghujaninya dengan meteor, menyebabkan badai, dan sekarang ia tiba-tiba memberinya tawaran. Dia mengira pria itu sinting dan ingin memulai perang. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu namanya? Melihat wajah pria itu, dia merasa mereka pernah bertemu sebelumnya. Lalu dia teringat Cedric. Penyihir ini sangat mirip dengannya. Sang pahlawan duduk di sampingnya, akhirnya menyadari bahwa dia sangat merindukannya selama 10 tahun terakhir. Ariel terdiam dan menatapnya tertegun. Cedric sangat ingin bertemu dengannya, dia bahkan membakar hutan begitu saja. Dia mengira itu adalah hadiah pernikahannya. Sang pahlawan wanita kebingungan. Apakah dia benar-benar bermaksud semua tumpukan abu itu sebagai hadiah? Sang pahlawan tiba-tiba ingin memeriksa lingkaran sihir itu. Seketika itu, juga dia meraih Ariel dan mengangkatnya ke udara. Ariel terkejut dan memerintahkannya untuk segera melepaskannya. Ternyata, dia sudah ingin melakukan ini sejak mereka bertemu. Setelah 10 tahun, keinginannya akhirnya terwujud. Menurunkannya kembali ke tanah, Cedric bersikeras, mereka pergi ke lingkaran sihir bersama. Ariel menyadari dia sudah banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia juga terkejut, dia masih mengingatnya dan hutan itu. Kemudian sang pahlawan menemukan segel-segel pada lingkaran sihir dan segera memperbaikinya. Dia pikir sekarang saatnya untuk membawa sang pahlawan wanita. Dia berhasil sampai di sini dan menemukannya. Lagi pula, perasaan Ariel bahkan tidak menjadi pertimbangan. Dia menoleh ke belakang dan menyadari akar pohon itu. Monster-monster masih utuh. Mereka akan kembali nanti lagi pula. Ini pertama kalinya dia meninggalkan hutan sejak perang. Dia tidak yakin apakah segel sihir hutan itu masih bertahan. Sementara itu, Kaisar memberikan perintah untuk kembali. Ketika komandan perintah memanggilnya dengan gelar, Ariel membeku. Namun saat itu juga, lingkaran sihir aktif dan membawa mereka langsung ke taman kekaisaran. Sang pahlawan wanita melihat 2 baris pelayan menunggu untuk menyambut tuan mereka. Dengan hormat, Ansel punya firasat mereka akan kembali hari ini. Jadi dia menyiapkan semua orang. Dia hanya berharap perjalanan raja berjalan lancar tanpa hambatan, tetapi Cedric mengabaikannya dan langsung menuju istana. Dia juga mengetahui semuanya sudah diatur persis seperti yang dia perintahkan. Ariel membentak dan bertanya, "Kau benar-benar berhasil menjadi kaisar." Sang pahlawan dengan cepat menjelaskan bahwa dia melakukannya untuk masuk ke hutan ajaib. Namun sang pahlawan wanita masih bingung. Dia adalah seorang pangeran dan anak biasa. Semua orang di rumah meremehkan Cedric. Mereka pikir ceritanya terlalu panjang dan memutuskan untuk menyimpannya untuk nanti. Lagi pula, mereka punya banyak waktu untuk satu sama lain sekarang. Kaisar membawa Ariel ke istananya. Dia akan menghabiskan waktu yang lama bersamanya di sana. Sang pahlawan wanita benar-benar bingung. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Jadi Cedric menjelaskan, dia menjadi kaisar demi dirinya. Tidak ada jalan lain menuju hutan. Dia juga berencana menjadikan Ariel permaisurinya.
Gadis itu dan semua orang di sekitarnya sangat terkejut. Setelah mendengar itu, sang pahlawan berpikir dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Hutan itu terbakar habis dan rumah itu hampir roboh. Setelah itu, dia membawa sang pahlawan wanita ke kamar barunya. Dia mendesainnya sendiri berharap Ariel akan menyukainya. Setelah menyuruhnya masuk, Cedric mendoakannya istirahat yang baik. Sang pahlawan wanita mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pintu dibanting di depannya. Mendengar kunci terkunci dari sisi lain, dia semakin membeku. Dia tidak mengerti mengapa seluruh ruangan bermandikan nuansa merah tua itu. Setiap perabot berwarna merah. Sial, bahkan wallpaper dan karpetnya. Kanopi itu tampak seperti akan meneteskan darah kapan saja. Ariel bingung. Apa dia serius membalasnya seperti ini? Karena dia meninggalkannya 10 tahun lalu. Ditambah lagi pakaiannya masih kotor karena semua kekacauan itu. Bahkan mantra pembersih itu tidak berhasil. Dia menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menatap langit-langit. Pikirannya kalut, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini sekarang. Dia tahu Cedric adalah seorang pangeran saat itu. Mengerti kenapa dia merahasiakan statusnya. Tapi saat itu hubungan mereka baik-baik saja. Belajar sihir bersenang-senang. Setelah semua kebaikan itu, apa dia serius akan membalasnya dengan dendam? Ariel khawatir kepalanya akan pecah, dan mimpi buruk itu mungkin akan kembali. Saat dia memejamkan mata, dia menemukan dirinya di medan perang. Sampai akhir dia percaya semua orang itu masih hidup. Di belakangnya jeritan putus asa jiwa-jiwa yang mati, menyalahkan sang putri atas segalanya bergema. Ariel kehilangan suaranya, keterkejutan dan kengerian membekukannya. Di samping dia melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Dia memucat karena ketakutan, matanya terbelalak tak percaya. Saat dia mengenalinya memeluk tubuh dingin Daniel, dia terisak-isak panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang tersisa saat dia menyadari telah kehilangan segalanya. Mata Ariel terbuka lebar. Air mata mengalir deras di pipinya. Seketika dia tahu ini hanyalah mimpi. Tepat saat itu, Cedric muncul di sampingnya. "Siapa Daniel?" tanyanya. Dia terhuyung siap pingsan, tapi Kaisar menangkapnya. Dia melihat dia baik-baik saja, tapi itu tidak menghentikannya untuk bertanya lagi. Siapa sebenarnya Daniel? Dia mencoba mendorongnya, tapi kakinya tersangkut, dan dia jatuh telentang terkapar tepat di depannya. Udara dipenuhi ketegangan canggung. Wajah sang pahlawan wanita langsung memerah di luar dugaannya. Cedric mengangkatnya dengan lembut, menurunkannya ke tepi tempat tidur. Berjongkok di sampingnya, dia menatap wajahnya. "Berapa banyak rahasia yang kau simpan?" Dia bertanya-tanya. Dia percaya suatu hari nanti dia akan menceritakan semuanya. Dia juga menyadari mimpi seperti itu akan mengganggu tidur siapapun. Dia tidak mengerti bagaimana bisa tidur di rumah gila. Cedric mungkin mencoba membalasnya dan membuatnya gila. Kalau tidak, mengapa repot-repot mendekorasi ulang kamarnya seperti ini? Ternyata dia hanya ingin mengejutkan Ariel. Dia ingat merah adalah warna favoritnya dan ingin memberinya ruangan yang akan disukainya. Sang pahlawan wanita teringat bagaimana mereka berjalan-jalan di tanah lapang di hutan itu yang dipenuhi bunga liar merah. Dulu saat melihat Ariel mengenakan gaun merah itu, sang pangeran menduga itu pasti warna andalannya. Ariel tersenyum dan mengangguk, sangat setuju dengan idenya. Tapi mengingat obrolan itu, dia tidak bisa memahami bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa menjadi penyebabnya. Dia duduk tegak, yakin sang pahlawan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu Anselm sedang menguping di lorong. Kesimpulan yang sama, suasana yang sama. Bagaimanapun juga, kamar merah itu bukanlah serangan. Itu adalah hadiah yang tulus. Memikirkannya seperti itu, ruangan itu tidak terlihat begitu buruk sama sekali. Namun sang pahlawan wanita meminta agar ruangan itu dikembalikan ke keadaan semula. Cedric tidak tahu gayanya, tapi Ariel tidak keberatan sama sekali. Dia setuju untuk mengubah sedikit demi sedikit, dan Ariel menyarankan untuk memulai dengan kunci-kunci pintu itu. Cedric mengacak-acak rambutnya, bergumam bahwa kunci itu untuk keamanan
lalu mengantarnya ke ruang makan. Sebelum itu, dia menyuruh kedua pelayan untuk mengantarnya berkeliling dan membantunya membersihkan diri. Ariel tiba-tiba menyadari, dia seharusnya bisa menyuruh mereka mengantarnya kembali ke hutan daripada pindah kamar. Kaisar senang melihat dia masih mudah ditipu jika hanya dialihkan perhatiannya. Kemudian, para pelayan menunggu permaisuri baru di depan pintu kamar mandi. Salah satu dari mereka sangat marah karena wanita itu bahkan tidak tahu etiket dasar. Rekan kerjanya mengingatkan diri sendiri bahwa ini adalah tamu yang mulia yang sebentar lagi akan menjadi permaisuri. Hal itu justru membuat pelayan itu semakin marah memikirkan Putri Rosemary dan Nona Violeta. Bagaimana bisa orang yang bukan siapa-siapa menjadi penguasa? Pelayan lainnya memutuskan untuk tetap diam demi menghindari masalah. Jika mereka ingin mempertahankan pekerjaan mereka di istana mereka, harus berhati-hati dengan ucapan mereka. Dia memutuskan akan mengantarkan pakaian tamu itu sendiri dan menyuruh pelayan yang cemberut itu untuk mengurus wajahnya saja. Pelayan itu mendidih mendengar jawaban rekan kerjanya dan menyebutnya pengecut. Setelah beberapa saat, ruangan itu mulai terlihat layak. Sang pahlawan wanita sudah mandi makan dan kini otaknya berfungsi kembali. Untuk kembali ke hutan, dia membutuhkan lingkaran sihir. Dia bisa mencoba mencari cara lain, tapi apakah dia bisa keluar dari kastil? Kaisar pasti akan mengawasinya dengan ketat dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lagi pula Ariel tidak bisa terbiasa dengannya. Cedric kecilnya yang lucu telah tumbuh menjadi pria besar yang serius. Sang pahlawan mengira dia hanya menyukai anak kecil, dan ketika dia dewasa, dia menjadi tidak berguna baginya dan dicampakkan. Tapi seluruh masalah itu sepenuhnya karena kekuatan sihirnya. Ariel tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sementara Cedric merutuki dirinya karena semakin tua, sang pahlawan wanita bingung. Dia tidak mengerti bagaimana percakapan bisa mengarah ke topik ini begitu cepat. Dia memutuskan bahwa dia hanya berpura-pura dan bermain sebagai korban. Namun sang pahlawan sangat lucu, kau tidak bisa meninggalkannya dalam keadaan terpuruk itu. Tapi Ariel tidak tahu bagaimana menghapus air matanya. Tepat saat itu, Cedric mendapat ide dan tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia berpikir jika begitu, mengapa tidak menyingkirkan semua anak-anak saja? Jika semua orang yang lebih muda darinya menghilang, dia akan mendapat lebih sedikit perhatian Ariel. Sang pahlawan wanita pucat pasi karena ngeri dan mulai memohon padanya untuk tidak mengganggu anak-anak itu. Tepat saat itu, Kaisar tiba-tiba menariknya mendekat. Dia berpikir itu sudah cukup untuk hari ini. Dia sangat ingin menghabiskan malam bersama Ariel, tapi menahan diri untuk saat ini. Dia menyelinap keluar pintu meninggalkan gadis itu, benar-benar bingung. Dia menekan tangannya ke pintu memicu segel sihir yang menguncinya. Cedric menyeringai senang karena sang pahlawan wanita tidak menyadari jebakan sihir pintu itu. Dia tidak punya bakat sihir, namun dia peka terhadap sihir. Kaisar memastikan Ariel tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tidak mungkin dia bahkan terpikir untuk kabur. Pada saat yang sama, dia memutuskan Cedric masihlah bocah nakal yang sama. Sang pahlawan wanita masih dalam ketidaktahuan dan merasa tidak tenang 10 tahun yang lalu. Ketika lingkaran sihir tertutup rapat, sang pahlawan menjadikannya misi untuk mencegahnya pergi selamanya. Dia menjadi kaisar untuk mengurungnya di sangkar emas yang disebut Istana Kekaisaran. Dia tidak ingin melepaskannya lagi. Dan jika dia harus mati, dia akan melakukannya di sini. Sementara itu, para penyihir menemukan segel aneh dan menyeramkan di hutan ajaib. Mereka menyadari bahwa perapal mantra yang membuatnya jauh melampaui level mereka. Mereka segera melapor kepada Kaisar tanpa ragu. Tidak lama kemudian, Cedric mengetahuinya dari laporan Ansel. Informan itu membatalkan penyelidikan. Tidak ada penyihir yang bisa memecahkan segel Eskilda yang agung, tapi benda ini terlihat sangat menyeramkan. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mencakar keluar. Malam itu, kepala rumah tangga istana yang kesal dengan pilihan Kaisar melemparkan satu set pakaian
Sementara kepada wanita itu, dia juga harus mengurus kamarnya yang baru sampai mereka menemukan pelayan yang pantas untuk sang pahlawan wanita. Ditambah lagi wanita itu menyerahkan daftar tempat yang diizinkan untuk dikunjungi kepada Ariel. Dan setelah wanita itu bergegas keluar pintu, sang pahlawan wanita memindai daftar itu dan menyadari Cedric berusaha mengurungnya di sini untuk menghentikannya bergerak. Tidak ada pilihan lain selain membacanya, dia membuka buklet itu dan membeku. Dia tidak tahu sama sekali tulisan apa-apaan ini. Saat dia terjebak di hutan beku waktu itu, dunia terus berkembang dan sistem penulisan baru pun muncul. Itulah mengapa Cedric pada awalnya tidak bisa membaca buku-buku kuno itu. Tiba-tiba Ariel menyadari dia adalah penyihir kuat yang serba tahu tapi tidak bisa membaca. Malu yang seperti itu tidak akan terjadi. Dia bergegas keluar ke lorong. Sang bendahara menyeringai padanya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Saat itu sang pahlawan wanita menyadari dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang salah. Yang paling utama, kami perlu menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Tiba-tiba, dia melihat sebuah prasasti kuno di dinding di sebelah pelayan. Saat dia mendekat untuk memeriksanya, dia langsung disuruh untuk tidak menyentuhnya. Pelayan wanita itu sangat marah. Dia hampir menyentuh barang yang tak ternilai harganya tanpa tahu apa-apa tentangnya. Ariel tercengang. Mungkinkah benda ini benar-benar berharga? Pelayan itu menjelaskan bahwa itu adalah lukisan karya penyihir agung, sebuah perisai dari kerajaan kuno Arendelle. Dia menganggapnya tak ternilai harganya dan menolak membiarkan sang pahlawan wanita merusak warisan nasional dengan sentuhannya. Ariel benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ashil yang agung menggambar ini karena bosan saat kelas sihir. Menyadari kecanggungan baru, Ariel benar-benar kebingungan. Tapi kemudian dia mendengar suara pelayan memanggilnya gadis desa bodoh yang bahkan tidak tahu etiket dasar. Ariel menatapnya bingung. Dari mana datangnya permusuhan dari pelayan ini? Dia memutuskan untuk bertanya, apakah aku terlihat sebodoh itu sampai seorang pelayan memarahiku karena hal yang begitu sepele? Pelayan itu semakin marah, bersikeras bahwa itu sama sekali tidak sepele. Itu adalah harta istana kekaisaran. Pada saat itu, saat dia menatap Ariel, pelayan itu tiba-tiba terdiam. Sang pahlawan wanita memutuskan untuk memeriksa apakah protokol istana benar-benar tentang mempermalukan tamu kaisar. Pelayan itu tersentak benar-benar bingung. Dari mana datangnya suasana tegang ini? Tiba-tiba, matanya memancarkan kebanggaan dan rasa superioritas bangsawan. Tapi bagaimana tatapan seorang gadis desa sederhana bisa memiliki begitu banyak kemuliaan dan martabat? Ariel ingin tahu apa yang telah dilakukan pelayan wanita itu sampai akhirnya berdiri di sini sekarang. Pada saat itu, pelayan itu menyadari kesalahannya. Dia berlutut memohon ampun. Sang pahlawan wanita meletakkan tangannya di kepala pelayan itu, melabelinya sebagai orang yang sangat sombong. Apakah istana ini begitu elit sampai stafnya pun mengabaikan tamu kaisar? Jika mereka memperlakukannya seperti ini, Ariel berpikir mengerikan, membayangkan bagaimana mereka memperlakukan Cedric. Dulu tidak ada yang peduli Brian memukulinya, tapi sekarang mereka bahkan mengabaikannya karena tidak punya kekuasaan. Sang pahlawan wanita berpikir semuanya telah berubah sekarang, karena dia adalah kaisar. Bisakah dia dengan kepribadiannya hanya menutup mata terhadap perlakuan seperti itu, meskipun karena sifatnya dia mungkin tidak terlalu memikirkannya? Saat itu Cedric tiba-tiba muncul ingin tahu apa yang terjadi. Melihat Ariel keluar, hanya dengan gaun tidur, dia segera melemparkan jubahnya padanya. Sang pahlawan wanita merasa itu tidak penting sekarang dan mulai mengajari para pelayan wanita dasar-dasar etiket. Pertama-tama, para gadis ini sama sekali tidak menghormati yang mulia. Bahkan jika dia tidak peduli, jika staf tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas, otoritas kaisar akan runtuh. Biarkan mereka berpikir dia adalah pangeran yang tidak berdaya. Rasa hormat dasar tetap tidak bisa ditawar.
Bagaimana jika lebih banyak orang mulai mengabaikan yang mulia? Cedric melotot ke arah para pelayan, pikirannya berpacu. Apakah mereka benar-benar berpikir dia adalah pangeran yang tidak berdaya? Saat itu, Dayang dan pelayan lainnya menjadi sangat pucat. Lalu dia menyeringai dan memainkan peran sebagai orang yang tidak berdaya. Air mata palsu menggenang di matanya. Dia berdoa, Ariel akan menyelamatkannya. Sang pahlawan wanita tiba-tiba melihatnya seperti anak anjing kecil yang sedih. Ansel dan Komandan Ordo diam-diam memohon padanya untuk tidak mempercayai omong kosong ini. Namun Ariel mengepalkan tangan ke dadanya, bersumpah akan selalu melindunginya. Cedric tersenyum lebar dan mendekat, penasaran mengapa dia begitu cepat membelanya. Pikiran sang pahlawan wanita mendadak kosong. Dia tidak bisa membaca dan panik melandanya. Dia teringat bagaimana sang pahlawan juga pernah kesulitan dengan aksara kuno sampai dia mengajarinya. Dia menyerahkan buku itu kepadanya dan mengakui bahwa dia tidak bisa memahami kata-kata itu. Yang mengejutkannya, Kaisar tampak benar-benar senang dia tidak bisa membaca. Dulu, dia akan melakukan apa saja untuk mengajarinya apapun yang ingin dia pelajari. Tapi sekarang Ariel baru saja mencampakkannya. Tanpa menoleh ke belakang, sang pahlawan wanita tidak memberikan tanggapan. Kaisar tersenyum lagi, mendoakan keberuntungan untuk studinya. Jika dia tidak tahu apa-apa, dia hanya perlu mempercayainya. Dia mengirim Ariel kembali ke kamarnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Kemudian, dengan tatapan penuh pertimbangan, dia menoleh ke yang lain. Ariel telah salah paham segalanya, dan Cedric merasa itu sangat menarik. Ditambah lagi dia mengkhawatirkan statusnya. Ansel berpikir dia harus diberi penjelasan yang benar. Tapi Kaisar tidak melihat perlunya. Dia tidak terlihat seperti tipe yang sederhana. Auranya adalah jenis yang bisa memimpin pasukan. Kehadiran yang mengintimidasi seperti itu. Hanya orang yang telah meraih posisi tertinggi yang mengenakannya dengan begitu alami. Saat kecil, Cedric tidak terlalu memikirkannya. Namun seiring waktu berlalu, ia mulai merasa Ariel menyembunyikan banyak hal. Ketika ia menoleh ke Dayang, ia tidak bisa mempercayainya. Apakah dia yang menjatuhkannya? Gadis pelayan itu menangis terseduh-seduh, menyadari ia sedikit tidak sopan kepada tamunya. Ia mengingatkannya dengan dingin bahwa ia membawa gadis ini ke istana sebagai calon permaisuri. Pelayan kamar itu mengakui kesalahannya, dan ia memutuskan gadis itu harus mati. Para ksatria dari Ordo menangkapnya. Ia tidak bisa percaya apa yang terjadi ketika mereka menyeretnya pergi. Cedric memerintahkan putaran pelatihan lagi untuk semua pelayan tentang bagaimana bersikap di sekitar Ariel. Seketika itu, juga seluruh kekaisaran gempar bahwa Baginda telah membawa seorang gadis desa kotor ke istana. Mengetahui ia bahkan tidak bisa membaca para bangsawan, menyebutnya tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana pengemis ini telah merayu kaisar sendiri. Tidak lama kemudian, desainer Larere tiba di pintu sang pahlawan wanita. Dengan bantuannya, mereka ingin membuat pakaian terbaik calon permaisuri dan memulai dengan mengambil ukuran tubuhnya. Ariel tidak bisa percaya ada begitu banyak keributan sejak pagi-pagi sekali. Cedric dengan cepat menambahkan bahwa jika ia akan tinggal, ia perlu berpakaian sesuai perannya. Sang pahlawan wanita berpikir, "Yah, jika begitu, aku bisa memakai beberapa gaun siap pakai." Sementara itu, asisten desainer melongo, melihat Ariel dan berbisik-bisik di belakangnya. Lerrier selesai mengukur dan melemparkan katalog padanya untuk memilih desain. Hal pertama yang Ariel sadari adalah gaya modern itu sangat berbeda dari gaya kuno pada masa itu. Para wanita sedang memilih warna yang cocok untuk sang pahlawan wanita. Lalu Kaisar ikut campur dan menyatakan bahwa dia sangat menyukai warna merah dan bunga hidrangea. Ariel panik, tidak mungkin. Dia menginginkan gaun merah tua dengan bunga hidrangea merah itu. Ketika dia menyadari itu adalah rencananya, dia tidak percaya dia benar-benar akan menjahit pakaian mewah yang tidak berguna. Sang pahlawan wanita kesal dan menyuruhnya untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada para profesional.
Semua orang terkejut melihat betapa lancarnya dia membungkam Yang Mulia. Itu seperti melatih anjing dominasi murni. Para wanita bingung. Apakah Ariel sebenarnya pemiliknya? Itu memicu gelombang kedua rumor istana. Kaisar menjadi liar, dirantai seperti anjing gila. Ketika dia mendengar ini, sang pahlawan wanita yakin dia akan gila. Satu-satunya jalan keluar adalah lari secepat mungkin. Tapi masalahnya, dia sama sekali tidak bisa membaca dan tidak punya uang sepeser pun. Jadi pertama-tama, dia harus mendapatkan izin untuk memeriksa lingkaran sihir istana. Tidak ada sihir, tidak mungkin dia bisa menggunakannya. Tapi hei, dia hanya penasaran. Seperti apa lingkaran itu di luar hutan? Cedric sangat antusias. Dia juga punya sesuatu yang ingin dia tunjukkan padanya. Ariel awalnya benar-benar bingung, tetapi begitu dia mengerti apa yang terjadi, dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu mengapa istana itu berubah menjadi hutan ajaib. Melihat wanitanya setelah sekian lama, monster pohon itu berlari ke arahnya dengan tangan terbuka. Dia juga langsung mengenali sang pahlawan dan sama senangnya melihatnya. Selama penyerbuan hutan monster pohon itu tidak sengaja menyerang Cedric. Sekarang dia sangat senang karena mereka berdua baik-baik saja. Kaisar telah memberkati monster itu dengan sihirnya dan memerintahkannya untuk menjaga hutan bersama lingkaran teleportasi. Melihat seringai monster pohon itu, Ariel tidak mengerti apa hebatnya pria yang menghancurkan dengan hujan meteor itu. Cedric masuk dengan hati-hati menghindari masalah utama, memberi waktu agar semuanya pulih. Tempat di mana seseorang bisa berteleportasi ke hutan melalui lingkaran sihir dulunya berada di selatan Arendelle. Itu tidak bisa dipindahkan, jadi Ariel menggaruk-garuk kepalanya kebingungan. Mengapa lingkaran itu ada di sini sekarang? Ternyata itu adalah peninggalan kuno yang mereka gali di sebuah pertanian. Salah satu kaisar lama adalah penggila sihir dan membangun istana baru tepat di atas lokasi lingkaran itu. Sayangnya, tidak ada yang tahu cara menggunakannya, jadi mereka meninggalkannya. Cedric tidak sengaja menemukan lingkaran itu dan berteleportasi ke dalam hutan. Waktu seolah berhenti di hutan itu, 1000 tahun berlalu di sini, namun anehnya masih utuh. Sang pahlawan wanita tiba-tiba menyadari dia telah menggunakan sihir pelestarian yang salah pada segel itu. Itu adalah sihir dari penyihir legendaris lainnya, Aklenar. Orang yang pernah berbagi lab dengan mereka di pondok hutan. Mantra itu sangat kuat. Saking kuatnya, bahkan setelah 1000 tahun, lingkaran itu masih sempurna. Saat kecil, Cedric tidak pernah mengerti. Namun seiring waktu dia menyadari betapa anehnya hutan itu sebenarnya. Tinggal di rumah itu luar biasa. Selalu bersih, selalu ada makanan di meja. Ditambah lagi ada Ariel. Dia tidak menua sedikit pun, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Dia terlihat persis seperti saat mereka pertama kali bertemu. Seolah waktu melupakannya, sang pahlawan wanita pura-pura tidak tahu. Hutan itu, dengan waktunya yang membeku, diselimuti sihir penyihir legendaris Asheld. Dan Ariel tinggal di sana, pintar tentang sihir dari buku, tapi tanpa kekuatan nyata sedikit pun. Pada suatu titik, Cedric bahkan mengira dia adalah perisai. Saat itulah dia mulai menggali setiap informasi tentang penyihir agung, dan saat itulah dia menemukan nama Akloner. Penyihir legendaris itu, penyihir itu memiliki banyak sekali relik. Dan sang pahlawan belajar bagaimana membedakan sihirnya. Kemudian jauh di dalam hutan Asheld yang penuh sihir, dia tiba-tiba merasakan kekuatan Akloner. Tapi pria yang tinggal di hutan bersama Ariel adalah Daniel. Saat itu, sang pahlawan wanita tidak percaya dia, bahkan bisa menebak bahwa itu adalah penyihir legendaris itu. Tapi Kaisar gelisah karena selama penelitiannya dia mendengar ada hubungan asmara antara Asheld dan Aklonar. Ariel mengira dia sudah gila. Semuanya benar-benar berbeda. Dia terkejut. Dari mana asalnya rumor konyol itu? Tidak mungkin Daniel adalah kakak kandungnya sendiri. Sementara itu, Violeta sedang berdoa di depan altar. Tiba-tiba dia mendengar suara orakel bergema di seluruh aula.
Ramalan itu mengungkapkan energi gelap menyelimuti istana kekaisaran. Kemudian para pelayan kuil bergosip tentang Tamir dari desa yang akan menjadi permaisuri. Ketika mereka melihat Nona Violeta berdiri di sana, mereka segera meminta maaf. Nona Kelton adalah satu-satunya yang mendengar suara Tuhan dan kandidat permaisuri pertama. Dia terkejut Kaisar memilih orang lain sebagai pilihannya. Dia teringat ramalan baru-baru ini dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres di istana. Daniel Akinar Lauderdale Arendelle adalah pangeran dan penyihir yang kuat 2 tahun lebih tua dari sang pahlawan wanita. Mereka selalu beradu sihir, tapi begitu mereka mulai bertengkar, Serena L.A. Sheila Elizabeth Arendelle sang putri mahkota akan muncul. Kakak akan menghentikan pertengkaran dan memberi mereka nasihat. Memang mereka punya keanehan masing-masing, tapi secara keseluruhan, mereka adalah keluarga yang normal. Sekarang Cedric ingin tahu ada apa di antara mereka dengan Akenar dan Ashield. Ariel berpikir dia tidak tahu dan menyuruhnya mencari di catatannya sendiri. Tapi dia tahu dia mungkin sudah menyimpulkannya sendiri. Kabar buruk bagi sang pahlawan wanita. Dia sama sekali tidak tertarik mengungkapkan identitas aslinya. Dia sudah hidup berabad-abad dan tidak ingin berubah menjadi nenek sihir berusia 1000 tahun. Itu bukan masalah besar, tapi masalah yang rumit. Waktunya kabur dari istana secepatnya. Pilihan terbaik adalah kembali ke hutan. Tapi Kaisar tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, dia memutuskan untuk memberanikan diri dan pergi berbicara dengannya. Begitu Ariel membuka pintu yang mulia, muncul tepat di depannya. Dia segera menjelaskan bahwa dia ingin kembali ke hutan dan setuju untuk tidak melanggar lingkaran sihir. Cedric memikirkannya dan menyebutnya mustahil. Tidak ada rumah lagi di sana. Ariel tidak melihat masalahnya jika semuanya hancur. Tinggal gunakan mantra pemulihan Kaisar menjelaskan. Tidak, dia tidak hanya menghancurkan rumah itu. Dia menghapusnya dari planet ini, molekul demi molekul. Dan selagi dia melakukannya, dia mengambil barang-barangnya. Para penyihir kehilangan akal sehat mereka. Itu pertama kalinya mereka melihat begitu banyak makam kuno kan. Lalu dia menyadari staf istana yang bergegas ke sana, kemari merusak barang-barangnya. Menyadari skala bencana dia berlari menuju balkon. Menatap para pelayan yang mengangkut barang-barangnya dia, melihat sesuatu yang aneh. Salah satu terpeleset dan menjatuhkan sebuah buku. Ariel menangkapnya. Dia membeku. Itu adalah buku hariannya sendiri. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Lalu dia mendengar para penyihir heboh karena tulisan-tulisan di buku itu. Salah satu dari mereka berkedip. Nama Shilda bukan satu-satunya di sana. Aklonars juga ada. Para penyihir terkejut. Ini bukan sembarang buku harian. Itu adalah tambang emas penelitian dari 2 penyihir legendaris. Hanya saja dia meringis teringat itu hanyalah coretan remajanya. Dia menyeringai pada Cedric berharap dia akan melacak halaman-halaman itu untuknya. Para penyihir menyadari nama Akileonera terus muncul dan mengira dia pasti sangat mencintainya. Tapi itu hanyalah sekumpulan curhatan kegelisahan remaja. Ariel menulis pada usia 15 tahun mencaci maki kakaknya kepada Kaisar. Itu tidak masuk akal. Mengapa sang pahlawan wanita membutuhkan ini? Bagaimana kedua penyihir itu bisa terhubung? Ariel membentak dan keceplosan. Aku Ashield. Suaranya penuh amarah. Dia pikir Cedric sudah tahu, tapi ternyata dia hanya menebak. Cedric ingin mendengar kebenaran langsung dari bibirnya. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Ariel menuntut barang-barangnya kembali. Saat itu juga Kaisar melirik para penyihir dan menyadari mereka tidak akan menyerahkan harta itu tanpa perlawanan. Sang pahlawan wanita tidak bisa mempercayainya. Apa dia selemah ini? Dia bahkan tidak bisa memerintah mereka. Cedric menyeringai dan memerintahkan Ansel untuk membawa semuanya sekarang juga. Jika para penyihir memprotes mereka, akan menyita lebih banyak barang dari hutan dan menguncinya di gudang istana. Informan itu memutuskan untuk membiarkan setidaknya 1 buku catatan tetap berada di tumpukan.
Kaisar langsung membacanya, matanya terbelalak penuh ketertarikan. Sang pahlawan wanita membeku. Dia bisa membaca bahasa kuno, tidak seperti orang lain. Dia menerjang halaman-halaman itu, tapi sang pahlawan menahannya tinggi di atas kepalanya. Ariel sangat marah dan menuntut buku catatan itu kembali segera. Jika Cedric berani membaca satu kata pun, dia akan berbalik dan menghilang kembali ke hutan. Kaisar tertegun. Dia akan meninggalkannya lagi. Sejujurnya, dia hampir tidak bisa menahan diri. 10 tahun yang panjang menatap lingkaran sihir tersegel itu di ambang keputusasaan. Pada satu titik, dia bersumpah bahwa ketika akhirnya bertemu dengannya, dia akan membunuhnya karena ini. Dia ingin menghancurkan sang pahlawan wanita karena tidak menjadi miliknya. Namun gagasan tentang dia yang tidak ada di dunia ini mengganggunya. Jadi dia membatalkan rencana awalnya. Sekarang dia ingin membuatnya tetap hidup. Tangkap bahwa dia masuk kurung dia, bahkan berpikir untuk menyembunyikannya di suatu tempat rahasia, hanya agar dia bisa melihatnya. Sang pahlawan menyeringai berpikir inilah mengapa dia seharusnya tidak membuatnya marah. Lagi pula, bukankah dia berutang padanya hadiah atas semua kesabaran ini? Ariel membuang muka menjelaskan bahwa itu hanya buku hariannya. Itu justru membuat Cedric semakin bersemangat. Dia membolak-balik halaman dengan lebih banyak kegembiraan. Sang pahlawan wanita panik lagi dan memerintahkan agar buku catatan itu dibakar di tempat. Kaisar tidak ragu-ragu. Dia langsung membakar buku catatan itu. Dia masih penasaran. Hubungan seperti apa yang sebenarnya dimiliki Asheld dan Aklonar? Ketika dia mendengar mereka bersaudara, Cedric tidak bisa mempercayainya. Apakah dia benar-benar membunuhnya? Menyadari bahwa mereka tidak memiliki hubungan romantis, dia tersenyum tulus. Nama Aklonar sempat mengganggunya sebelumnya, tapi sekarang semuanya berjalan lancar. Jika mereka adalah sepasang kekasih sang pahlawan, pasti sudah melacak sisa-sisa penyihir itu dan menghancurkannya sendiri. Dan jika dia tidak bisa menemukannya, dia akan menggunakan sihir hitam untuk membangkitkan Aknar hanya untuk membunuhnya lagi. Sekarang dia hanya ingin tahu satu hal, mengapa Ariel sampai sejauh itu menyembunyikan identitasnya. Ketika dia mendengar alasannya adalah, usianya, dia tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tidak mengerti. Bukankah seharusnya dia membanggakan diri sebagai penyihir legendaris dengan segudang pencapaian? Sebaliknya, bahkan lingkaran sihir yang ditinggalkannya masih digunakan, masih aktif, masih kuat. Pada saat itu, ekspresi sang pahlawan wanita menggelap. Dia memutuskan tindakan terbesarnya tidak termasuk di antara pencapaian yang terdaftar. 1000 tahun yang lalu dunia hancur, tak bisa diperbaiki lagi. Tak terhitung nyawa melayang. Ariel lah yang menyebabkan semua itu.